Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan merangkum film Mr. Vampire 2 tahun 1986. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi yang ingin request film bisa saja langsung komentar di bawah. Oke. Dan bagi yang sudah pernah menonton film ini, kalian cukup mengenang kembali saja. Tapi yang belum, kalian bisa nonton sendiri atau cukup nonton rangkuman ini saja karena sudah cukup lengkap yang gua rangkum. Dan bagi kira-kira ada beberapa yang video yang seharusnya gua masukin atau bagian pertengkarannya lucu-lucunya gua masukin di Instagram gua. Linknya ada di deskripsi IC Films. Gua gak bisa masukin di YouTube karena takutnya copyright guys. Soalnya biasa kalau full video dimasukin itu bakal terkena copyright. Dan gua dulu udah pernah kena copyright, jadi sering banget. Jadi gua berusaha untuk menghindari copyright. Jadi kalian bisa nonton langsung di Instagram gua. Oke, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya Profesor dan Kapten, juga pria satu lagi yang mencari barang-barang antik. Tak lama kemudian, Kapten masuk ke sebuah gua. Di sini ular itu masuk ke dalam celana dalamnya, dan pria ini pun langsung mengambilnya. Di gua ini, mereka mencari barang-barang berharga dari yang ada di tengkorak di sana. Di sini mereka menemukan sebuah peti, beberapa peti lebih tepatnya, dan Profesor pun menyuruh mereka untuk membuka, dan muncullah beberapa vampir. Ada 3 orang vampir ya, dan itu mereka adalah sekeluarga. Mereka pun membawa semua vampir itu ke kediaman mereka, di mana tempat Profesor bekerja. Di sini Profesor pun ingin menjual vampir itu dan ia menghubungi seseorang. Dan ia pun lalu membawa sampel untuk diperlihatkan ke orang itu, di mana ia membawa vampir cilik ini. Di tengah perjalanan, karena Profesor merokok, ia membuka jendela, sehingga kertas mantra itu terbang karena angin yang masuk dari jendela. Dan vampir kecil itu pun sadar. Di sini vampir kecil itu juga ikut menari karena lagu yang diputar. Di sisi lain, Kapten malah main-main dengan vampir itu dan ia mencabut kertas mantra itu untuk membandingkannya dengan yang ada di buku. Tetapi ia tidak sadar bahwa tindakannya itu adalah salah besar karena vampir itu kemudian bangkit dan menghampirinya. Lalu sewaktu ingin menciumnya, tiba-tiba saja vampir itu membuka mulutnya dan menyerangnya. Di sini ia pun menahan vampir wanita itu dengan mencabut kertas mantra vampir pria. Dan ia pun diserang oleh vampir pria itu. Tak lama kemudian ia pun mencabut lagi kertas mantra di wanita itu dan menempelnya lagi di pria berulang kali. Sampai ia sudah capek dan ia pun menempelkan itu di jidatnya sendiri. Di sini ia pun memberhentikan vampir wanita dan vampir pria yang masih bergerak. Kemudian vampir pria itu mencari di mana dia berada. Di situ karena ia bersembunyi di dalam kotak, vampir itu pun datang menghampiri kotak itu dan mencoba mencari sesuatu yang di dalam. Di sini vampir itu mengambil seluruh pakaiannya dan kemudian vampir itu mengangkat kotak itu dan ia tidak ada di sana karena ia ada di kotak itu. Di situ vampir pun langsung membanting kotak itu dan menyerangnya kembali. Ia pun berhasil keluar dan bertemu dengan Profesor dan kawannya itu. Di sini mereka masuk kembali untuk mengambil peralatan untuk menangkap para vampir itu. Mereka pun berhasil menangkap vampir itu dengan mengikatnya di tembok dan menempelkan jimat ke jidatnya dengan jimat vampir bocah. Oleh karena itu ia masih bisa bergerak karena jimatnya kurang kuat. Di sisi lain vampir cilik itu masuk ke rumah seseorang, ke ruangan seseorang, seperti gudang gitulah. Di sini anaknya itu melihat vampir itu. Malam pun tiba, anak itu datang ke ruangan itu dan memberinya buah apel lalu kembali ke dalam rumahnya. Di sini ia pun sedang ganti baju dan abangnya kemudian datang. Dan abangnya diusir karena abangnya mengintip. Di sini hujan pun turun, ia pun pergi ke tempat vampir itu berada dan membawa vampir itu masuk ke dalam kamarnya. Ayahnya pun masuk dan memeriksa kamarnya, akan tetapi ia tidak menemukan vampir itu. Tak lama kemudian abangnya datang. Awalnya abangnya sangat ketakutan, akan tetapi ia pun sudah tidak takut lagi.
Pagi pun tiba. Di sini ia bertemu dengan teman-teman mereka dan kemudian bermain di taman layaknya anak normal. Di sisi lain, Kapten datang menemui Guru Kau. Di sini ia pun ingin berobat, akan tetapi sewaktu Guru Kau melihatnya, ia melihat bekas gigitan itu dan ia pun menyuruh Pink membuat beras ketan, kemudian ditempelkan ke lukanya. Karena karena Guru Kau sudah tahu itu gigitan vampir, bukan anak tetangga. Di sini mereka pun mengikutinya karena mau mengobatinya. Kalau tidak, ia akan berubah jadi vampir. Di sini sewaktu profesor dan lain-lainnya pergi, cowok ini pun langsung membuka pintu ruangan itu dan ia melihat banyak sekali makanan di meja. Ia pun beranjak dari sana dan menemui beberapa kotak di mana isinya adalah vampir yang ada di tempat profesor itu. Di sini ia pun mengembuka mereka berdua dan ingin berfoto dengan mereka berdua supaya ia dapat terkenal. Tiba-tiba saja sewaktu ingin foto, ia menarik kertas mantra itu sehingga mereka menyerangnya. Akan tetapi di sini ia berhasil mengangkatnya dan membanting mereka. Kuat juga ya. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menjatuhkan obat penenang dan membuat sekitarnya menjadi slow-mo. Di sini vampir wanita itu pun malah menggigit yang vampir pria itu dan menginjaknya. Alhasil vampir pria itu pun marah dan mengejarnya. Vampir wanita yang sudah ketakutan setengah mati itu, tak lama kemudian mereka pun lanjut lagi mencari si pria itu, di mana pria itu mengikuti vampir pria itu melompat, dan ia tidak sangka bahwasannya masih ada vampir wanita yang mengikutinya di belakangnya. Dan di sini si wanita memberi kode bahwa dia ada di situ. Memang para wanita ini suka kali beri kode ya. Tak lama kemudian, Guru Kau pun datang dan mereka semua menjadi slow-mo. Di sini Guru Kau ingin menyerang mereka, akan tetapi bungkus pedangnya belum terbuka. Sungguh hal yang sia-sia. Di sini mereka bertiga pun diserang dua vampir itu. Di sini cowok itu pun berhasil mengalahkan vampir wanita itu dan juga vampir pria itu dengan diberi suatu minuman yang membuat mereka pingsan. Tak lama kemudian polisi pun datang dan kemudian pergi lagi karena efek bau yang ada di ruangan itu. Di sini profesor dan yang lainnya datang kembali. Di sisi lain, polisi dan para pemilik museum sedang berdebat tentang vampir itu mau taruh di mana. Singkat cerita, scene berpindah ke Guru Kau dan pria itu, di mana mereka ingin menghabisi vampir-vampir itu dengan pedang, akan tetapi gagal. Pedangnya malah patah. Di sini mereka memutuskan untuk membakarnya, akan tetapi tiba-tiba anak buah profesor datang ke ruangan itu. Mereka pun bersembunyi dan pura-pura menjadi mayat. Di sini anak buah profesor datang dan ingin mengambil darah vampir itu, akan tetapi tidak bisa karena terlalu beku. Profesor pun datang dan meminta mereka untuk membawanya pergi dan dimasukkan ke truk. Mereka pun pergi, akan tetapi profesor tertinggal karena yang membawa mobil itu adalah si pria dan Guru Kau. Sedangkan di dalam mereka berusaha untuk melemaskan vampir itu agar bisa mengambil darahnya. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh polisi. Di sini pintu belakang pun dibuka oleh polisi. Dan dua pria itu pun langsung keluar dari sana. Dan sewaktu vampir itu ingin keluar, mereka berhasil menutup kembali pintu itu. Di sini Guru Kau memanfaatkan situasi dan membakar truk itu bersama vampir-vampirnya. Akan tetapi vampir itu masih selamat karena ia melompat keluar dari atas truk itu. Dan mereka pun dilewati oleh vampir-vampir itu karena vampir itu pergi untuk mencari anaknya, vampir Cili. Di sisi lain, vampir Cili itu menangis karena melihat keluarganya ada di dalam TV. Di sini papanya pun pulang dan menangkap vampir itu dan mengurungnya. Di sini ia menangis kencang hingga membuat ayah dan ibunya vampir mendengar tangisannya dan langsung pergi ke arah tangisan itu berada. Sesampainya mereka di sana, mereka mengetuk pintu dan ayahnya membuka pintu. Akan tetapi ayah tidak melihat siapa yang datang dan ternyata yang datang itu adalah vampir-vampir itu. Di sini mereka sempat dikejar, akan tetapi tiba-tiba anaknya menangis dan mereka pun langsung berhenti mengejar dan mencari anaknya itu dan mereka pun berkumpul. Di sini ayahnya mengejar mereka, juga ibunya. Akan tetapi anak vampir itu membela mereka dan menyingkirkan ayah dan ibunya untuk pergi dari sana. Mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi di depan sudah banyak polisi. Di sini polisi itu menyalakan banyak sekali lampu dan kemudian menembak vampir-vampir itu. Tak lama kemudian, Guru Kau pun datang dan ingin membunuh vampir itu dan terjadilah perang di antara mereka. Di sini Guru Kau berhasil membunuh yang wanitanya dan membuat suaminya marah. Kemudian suaminya pun menyerang mereka. Mereka pun kemudian memancing vampir itu ke sebuah ruangan seperti gudang tadi.
dan kemudian meledakkan ruangan itu, tapi ia belum tewas. Mereka pun kemudian menembaknya dengan kalsium dan membuatnya tewas. Di sisi lain, mereka membawa vampir kecil itu pergi dari sana. Karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Sewaktu mereka ingin pergi, mereka bertemu kembali dengan kapten dan asistennya itu yang sudah berubah menjadi vampir. Dan film pun tamat. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren, lucu, best abis pokoknya. Memang film-film lama itu semuanya seru, cuman sulit sekali untuk mendapatkan videonya. Beberapa film sulit untuk mendapatkan videonya, tapi gak apa-apa. Oke, dan bagi kalian yang sudah ingat kembali film ini, itu bagus. Tapi kalau yang belum, kalian mau nonton sendiri, kalian bisa nonton sendiri full versionnya. Dan gue juga ada taruh cuplikannya di Instagram gue, link ada di deskripsi, IC Films Instagramnya, khusus untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.